Kali ini saya sedang berada di Kampung Bingo yang berlokasi di kawasan Bedugul. Penasaran kan apa yang ada di Kampung Bingo? Yuk, ikuti saya. Jadi sama sekali tanpa menggunakan pestisida. Tidak menggunakan. Organik semua ya Pak Man ya. Karena serunding nanti kalau ada yang datang mau metik, nah paling enggak dicuci aja bisa Langsung dimakan bisa nih Pak Man. Dimakan bisa. Oh begitu. Oke, nah ini salah satu activity yang ada di Kampung Bingo. Sekarang kita bakal tanya-tanya juga nih teman-teman yang ada di sini. Oke, selamat pagi Ibu Ayu. Pagi ini senang sekali saya bisa ngobrol eksklusif sekali dengan Ibu Ayu, manajemen dari Kampung Bingo yang ada di kawasan Bedugul ya. Nah ini menarik sekali sebenarnya Bu Ayu. Tadi kita masuk langsung disambut dengan tanaman-tanaman organik nih. Ada stroberi ya. Itu apa tuh kira-kira? Apa namanya, bunga matahari gitu ya. Nah itu menarik sekali, jadi alami sekali ya. Nah, pagi ini kita bakal bincang-bincang banyak dengan Ibu Ayu terkait dengan apa sih sebenarnya Kampung Bingo itu. Karena ini kita lihat di YouTube, di internet itu viral gitu loh, Kampung Bingo. Nah, silakan. Ini agak kena matahari pagi nggak apa-apa, agak silau ya. Agak silau. Musim Covid ini harus gini ya. Harus berjemur ya. Jadi Kampung Bingo itu sebenarnya adalah galeri ya, kita sebut galeri dari Pak Made Gunade. Jadi Pak Made Gunade itu adalah direktur dari PT Wiguna Alam Persada. Jadi Wiguna Alam Persada itu saya cerita sedikit, kami adalah supplier untuk McD, Burger King, Hokben, Starbucks, Wendy's, Carl's Junior, banyak merek-merek itu supplier bahan pokok untuk mereka semua, sayuran. Oh, diambil dari sini. Dari sini semua gitu. sayuran dan lain-lain. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, luar biasa sekali. Jadi kami berpikir bahwa kami butuh untuk mengenalkan lebih banyak tentang tanaman ini kepada masyarakat. Jadi kami buat galeri ini bernama Kampung Bingo, fungsinya untuk edukasi. Edukasi untuk mengajarkan bagaimana menanam dari mulai bibit sampai dengan panen. Sayur-sayuran ya. Termasuk pasca panennya. Bagaimana begitu. setelah pasca panen, apakah kita biarkan begitu saja dijual begini aja? Atau bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya? Jadi lebih banyak ke edukasinya ya, edukasi. Jadi orang yang berkunjung Kampung Bingo ini tahu bagaimana proses mulai dari pembibitan, proses perawatan tanaman-tanaman organik itu sampai dengan pasca panen. Ya, luar biasa sekali. Ayo. Nah, itu. Nah, kenapa Kampung Bingo? Oke, ini sebenarnya harusnya Pak Made langsung Pak Made ya. Ini nggak apa-apa, mewakili ya Pak Made Gunade. Jadi Kampung Bingo, kenapa satu kampung kamu ingin membuat sebuah kesan bahwa kampung itu welcome terhadap semua komunitas. Kampung itu adalah kita tidak pernah membatasi siapa yang bisa masuk ke dalam sebuah kampung kan gitu jadi ya. Community, kemudian community dan society. Kemudian kalau Bingo itu artinya bisa ngomong sebenarnya. Bingo singkatannya bisa ngomong. Apa mungkin tanaman-tanaman ini bisa berbicara? Atau berkomunikasi ya, artinya tahu informasi. Semuanya sebenarnya berawal dari bicara. Seperti kita ngobrol. Tidak akan tahu Kampung Bingo kalau tidak. Walaupun tetap jaga jarak ya Bu. Iya. Kita tidak akan tahu apa itu Kampung Bingo jika saya tidak bicara. Jika beli tidak bertanya. Jadi Bingo itu bisa ngomong, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Saat kita bisa menyampaikan apapun yang kita butuhkan, saat kita bisa menyampaikan apapun yang kita tahu, sebuah komunitas itu akan hidup, sebuah kampung itu akan hidup. Jadi kuncinya komunikasi. Iya benar. Jadi Kampung Bingo itu adalah sebuah kampung yang bicara tentang kehidupan. Tentang kehidupan ya. Dengan activity atau menjelaskan tentang produk-produk atau tentang organik ya, organiknya seperti itu. Benar. Oke, Kampung Bingo filosofinya. Nah, untuk sekarang kan dalam kondisi pandemi nih, ceritanya Bu Ayu ya. Jadi semua kemarin kita wawancara dengan beberapa teman-teman pengusaha dan lain-lain. Bagaimana nih kira-kira bisa didiskusikan tentang kunjungan di Kampung Bingo ini? Oke, jadi satu poinnya adalah kami meskipun tempatnya cukup luas, jadi kami ada 1 hektar di sini kebun.
kalau biasanya kan kami berani menerima kelompok untuk kelompok. datang, jadi untuk datang untuk edukasi. Biasanya ada anak-anak dari Green School juga, sometimes sekolah-sekolah. Oh gitu. Dan Iya. berarti yang dari sekolah-sekolah juga banyak ya. Iya, Artinya sebelumnya, mengenal tentang gimana konsep alam atau Iya, misalnya benar. sayur-sayuran Iya, begitu ya. Itu sebelumnya aktiviti ini sebelum ada kelas. Tapi Iya. sekarang bagaimana nih kira-kira? Kalau sekarang hampir 70% menurun 70%. kedatangan ya. Jadi kami konsen ke orang-orang yang memang serius datang untuk belajar aja Iya, belakangan belajar. ini ya. Jadi lebih ke personal, Lebih bukan ke personal. bukan kalau dulu Bukan mungkin bisa grup lagi, ya. ya. Gitu. Oke. Kondisi sekarang mungkin ya tidak hanya di Bingo aja, tapi di Iya, tempat benar. lain juga mengalami hal yang sama begitu ya. Dengan kondisi sekarang, nah juga membatasi juga aktiviti yang bersifat berkelompok begitu ya, Bu. Iya. benar. Oke, nah ini udah kita tadi masuk jujur aja sudah di-cut dengan protokol kesehatan nih. Jujur aja, saya sendiri udah Udah dicek tadi. udah dicek suhu gitu ya. Jadi ini aktivitinya luar biasa sekali. Nah, jadi apa namanya? Pagi ini bincang-bincang kita dengan Bu Ayu ya, sangat menarik Di bawah sekali. matahari yang Ya, bikin menarik trik ya. silau, ya. Nanti jujur aja tadi saya langsung shoot dengan wawancara dengan Bapak, ya itu tentang aktiviti menyiram stroberinya Bu Ayu. Ya, Bu Ayu, jadi ya. stroberinya menjelaskan karena banyak istilahnya bahasa Balinya damaan gitu. Ya, ini dicuci. Ya, cuci. Jadi aktiviti. Nah, itu kalau misalnya stroberi ini ada yang dipanen itu apa namanya? Dipanen untuk diperjualbelikan juga, Bu Ayu, atau gimana? Kalau yang di sini sengaja kami buat memang untuk display aja. Display Jadi, saja. Display aja. Jadi tidak diperjualbelikan. Sometimes kalau musim buahnya banyak, mungkin bisa kita layani pembeli. Tapi kalau masih ada 1-2 memang untuk edukasi aja. Iya. Mengenalkan bahwa ini stroberi. Dan stroberi kita di sini tuh beda mungkin sedikit dengan stroberi yang kebanyakan di Iya. Bedugul. Karena kalau belinya mau makan Ya. sekarang, Langsung cukup bisa? dicuci aja langsung bisa. Langsung bisa makan. Ya, maksudnya kalaupun tidak dicuci, kalau dalam situasi bersih dia tidak menyentuh tanah, ya. oke, bisa dimakan Bisa langsung makan langsung ya. Safe karena kita 100% organik yang di sini. Tidak menggunakan pestisida. Nah, jadi tidak Nah, menggunakan termasuk pestisida. sayur-sayur yang lain. Di kebun ini dan satu lagi kita punya greenhouse di bawah itu pure organik. Organik ya. Menarik sekali. Jadi teman-teman yang ingin jalan-jalan tapi sementara tidak dengan grup ya. Tidak Jadi dengan dengan grup ya karena Mungkin dibatasi dengan keluarga ya. keluarga ya. Ya. Bisa mampir di Warung Bingo, tempatnya ada di Kampung kawasan Bingo. Kampung Bingo, kawasan Bedugul ya. Jadi tidak jauh buat teman-teman ya. Kalau lewat di Denpasar Singaraja juga langsung bisa mampir belok kiri di Patung Jagung ya. Benar. Jadi tempatnya nggak terlalu jauh teman-teman ya. Jadi lokasinya asri begitu. Oke Bu Ayu, terima kasih banyak bincang-bincang singkat kita di pagi hari Ya, ini. Mungkin terima kasih ke depan juga kita bakal udah mampir. banyak explore ya tentang Ya. Kampung Bingo ini lebih banyak. Oke. Termasuk juga maaf yang tadi PHK itu ya. Program PHK. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak tentang program PHK dari Ibu Ayu. yang Ini sangat menarik PHK. sekali. Oh, enggak. Petani harus kaya. Petani harus kaya, Ya. oke? Nanti di sesi berikutnya, oke ya. Oke. Terima kasih Bu Ayu.